وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: Tusannul aqiqah, disunnahkan aqiqah, atau aqiqah itu hukumnya sunnah. Aqiqah hukumnya adalah sunnah. Apa yang disebut dengan aqiqah? Aqiqah adalah hewan yang disembelih karena rasa syukur atas lahirnya seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu digadaikan atau tergadaikan dengan aqiqahnya. Maksudnya gimana? Namanya murtahan, tergadaikan itu berarti apa? Ditahan, tidak bisa lepas. Itu namanya apa? Digadaikan. Maksudnya di sini adalah penjagaannya dari setan. Penjagaannya dari setan. Artinya anak itu apabila dia sudah diaqiqahi, maka dia lebih terjaga dari pengaruh setan. Baik. Tadi muallif mengatakan hukum aqiqah adalah sunnah, Baik. Siapa yang disunnahkan mengaqiqahi anak? Siapa? Bapak. Nah, yang disunnahkan untuk mengaqiqahi anak adalah bapaknya. Baik. Masalah, apakah ini sunnah untuk semuanya atau sunnah untuk yang mampu? Nah, sunnah untuk yang mampu. Kenapa kita katakan sunnah untuk yang mampu saja? Jawabnya, jangankan masalah sunnah. Masalah yang wajib saja, itu enggak wajib kecuali untuk yang mampu. Apalagi itu masalah sunnah, maka itu tidak wajib atau tidak disunnahkan untuk yang tidak mampu. Artinya begini misalnya, orang mendapat rezeki lahirnya seorang anak. Dalam keadaan dia sulit, ekonominya sulit, keuangannya sulit. Apakah kita katakan kepada dia, kamu cari pinjaman untuk menyembelih akikah? Tidak. Nah, kenapa? Itu disunnahkan untuk orang yang mampu. Kecuali kalau orang merasa, oh sekarang belum ada uang tapi kayaknya sih, nah, nanti akhir bulan akan terima gajian, atau kayaknya nanti akhir bulan ada pemasukan, cuma sekarang belum ada, kemudian dia pinjam untuk akikah. Nah itu beda. Nah itu beda. Tapi kalau orang belum ada bayangan nanti hutang ini dibayar pakai apa, atau waktu dekat belum ada pemasukan yang diharapkan, tidak disunahkan bagi dia untuk berhutang
karena ingin menyembelih akikah. Kemudian untuk orang yang saya sebutkan tadi, dia sih ada perkiraan misalnya akhir bulan ada pemasukan. Kalau dia sekarang hutang, nanti akhir bulan dia bisa bayar hutangnya. Mana yang lebih afdal bagi dia? Berhutang sekarang, nah, untuk mengepaskan akikahnya anaknya, atau dia tunggu saja sampai nanti dia betul-betul dapat uang. Gimana? Yang kedua, dia tunggu saja, itu lebih afdal. Dia tunggu saja sampai dia mendapatkan uang. Baik, itu lebih afdal. Kenapa? Karena kalau dia hutang, dia tidak tahu antara dia menyembelih akikah sampai waktu yang dia harapkan dia ada pemasukan itu akan terjadi apa, dia tidak tahu. Bisa jadi ada musibah yang membutuhkan biaya, misalnya sakit, kemudian butuh biaya banyak, atau misalnya ada kecelakaan yang butuh biaya banyak. Nah, maka lebih baik dia tunggu saja. Lebih baik dia tunggu saja ada penghasilan, ada pemasukan, baru dia membeli hewan untuk akikah. Baik. Fa in fata fa fi arba'ata asyara. Fa in fata, maka bila lewat, artinya hari ke-7 belum bisa, fa fi arba'ata asyara, maka hari ke-14. Fa in fata fa fi 21. Kalau lewat tanggal hari ke-14, maka hari ke-21. Nah, kelipatan 7. Ya. Jadi kalau bisa hari ke-7. Kalau nggak bisa 7 hari lagi. Kalau nggak bisa 7 hari lagi. Taib. Kalau belum bisa lagi kapan saja. Kalau belum bisa lagi kapan saja. Taib. Kemudian qala tunza'u judulan. Hewan akikah itu tunza, dipotong, judulan, per anggota badan. Gimana? Jadi nggak dicacah-cacah, itu enggak. Nah, dipotong pas apanya, misalnya sampilnya, bagian depannya, sampil belakangnya, gitu. Jadi tidak dicacah-cacah. Qala wala yuksaru azmuha, dan tidak boleh dipotong-potong tulangnya. Ini mu'allif mengatakan begitu. Apa maksudnya? Alasannya ini adalah untuk tafaul. Untuk apa? Tafaul. Artinya adanya harapan supaya anaknya nanti itu anggota badannya sempurna. Tapi ini nggak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Sehingga gimana? Mau dimasak model apa saja tidak masalah. Ya, mau dipotong-potong dimasak kapsah boleh, mau dipotong-potong dimasak gulai boleh, mau dipotong-potong bikin sate juga boleh, mau dimasak utuh jadi nasi mandi juga boleh, ya boleh. Dan yang lebih afdal adalah dibagikan setelah matang. Dibagikan setelah matang, tidak dibagikan mentah. Tentu. Nah, karena apa? Itu lebih memudahkan bagi orang yang diberi. Tinggal makan. Ya, dia tinggal makan. Tapi apakah juga ada sunnahnya kemudian bikin acara walimah misalnya? Nah, tidak, ya. Dan tidak. Itu tidak termasuk bagian dari akikah. Ya boleh-boleh saja, misalnya dia cara membagikannya adalah dengan mengundang tetangga atau mengundang kerabat untuk makan-makan. Itu juga boleh-boleh saja, tapi itu tidak bagian dari apa yang disunnahkan. Baik. Artinya seandainya orang akikah misalnya sembelih kambing, dia masak, kemudian dia bagi-bagikan ke tetangga-tetangganya, diantar-antar ke rumah, itu juga
cukup. Baik. Qala wa hukmuha kal udhiyah. Hukum hewan aqiqah itu seperti hewan kurban. Gimana? Hewan kurban itu dia syaratnya apa saja? Yang pertama, masih ingat enggak? Harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa saja? Kambing, sapi, atau unta. Tapi yang paling afdol mana nih? Yang paling afdol kalau untuk akikah kambing. Kenapa? Nah, karena yang ada contohnya adalah kambing. Rasulullah mengakikahi anaknya dengan cucunya dengan menyembelih kambing. Tapi seandainya sapi atau unta juga boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Umurnya cukup. Kalau domba minimal 6 bulan. Kalau kambing kacang 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Yang ketiga gimana? Hewannya tidak boleh cacat. Nah, hewannya tidak boleh cacat. Kemudian illa kecuali, ini bedanya di sini. Annahu sesungguhnya la yujzi'u tidak mencukupi fiha di dalam aqiqah syirkun. Apa syirkun? Syirik. Apa? Qangsi fi damin di dalam dam, artinya dalam darah. Maksudnya gimana? Dalam aqiqah tidak boleh misalnya seperti kurban 1 ekor sapi untuk aqiqah 7 orang anak. Misalnya 1 ekor sapi untuk aqiqah 2 orang anak. 1 ekor sapi untuk aqiqah 3 orang anak. Tidak boleh. Nah, begitu juga unta misalnya. Paham? Berarti kalau orang aqiqah mengakikahi anaknya 1 ekor sapi, cukup untuk siapa? 1 orang anak. 1 ekor unta cukup untuk berapa? 1 orang anak. Paham tuh? Kenapa? Karena ini adalah fidyah, tebusan. Nah, ini adalah apa? Ini adalah tebusan. Nah, namanya tebusan itu harus sama. 1 badan ditebus dengan 1 badan. Paham tuh? Baik. Qala wala tusannu al-fara'ah. Dan tidak disunnahkan al-fara'ah. Sedangkan fara'ah itu tidak disunnahkan. Apa sih yang dimaksud dengan fara'ah? Fara'ah adalah menyembelih anak unta yang pertama. Anak unta yang pertama. Di zaman jahiliyah mereka ada adat kebiasaan ketika untanya beranak pertama kali, maka begitu dia sudah besar, anaknya ini sudah besar, disembelih, dipersembahkan untuk berhala. Maka ini juga tidak disunnahkan karena apa? Karena ini akan menyerupai orang musyrik. Walaupun tujuannya adalah ini saya sembelih untuk tanda syukur, ya, saya sembelih karena Allah, sebagai tanda syukur saya supaya nanti harta saya lebih barakah misalnya. Tapi karena ini menyerupai kebiasaan orang musyrik, itu tidak boleh. Begitu ya. Jadi walaupun tujuannya adalah lillah, untuk syukuran anak untanya lahir. Itu mazhabnya muallif. Akan tetapi dalam masalah ini ada hadis. Ada hadis yang menunjukkan bolehnya fara'ah. Yang penting
niatnya bukan untuk ya. Kalau niatnya sedekah jangan nunggu bulan Rajab. Ya, jangan dipas-paskan dengan bulan Rajab, kapan saja. Paham? Nah, kemudian Rasulullah juga ditanya, kunna nafra'u fil jahiliyati fara'an. Di zaman jahiliyah kami juga menyembelih fara'ah. Fara'ah apa tadi? Anak unta atau anak ternak yang pertama, ya. Nah, anak apa? Ternak yang pertama, nah, itu dipelihara sampai besar, sudah besar disembelih, disedekahkan. Nah, cuma kalau zaman jahiliyah menyembelihnya ini untuk apa ini? Untuk berhala. Kemudian Rasulullah menjawab gimana? Fi kulli sa'imatin fara'un. Nah, tughadzuhu masyatuka. Nah, hatta idza istahmala dzabahtahu. Wa tasaddaqta bilahmihi. Rasulullah kemudian menjawab, setiap hewan ternak itu ada fara'ah. Artinya apa? Boleh menyembelih dengan apa namanya? Fara'ah itu tadi. Gimana caranya? Nah, begitu anak ternak yang pertama lahir, dipelihara, nah, sampai besar, nah, sampai apa? Dagingnya sudah banyak, disembelih untuk sedekah. Hanya niatnya yang dibedakan. Nah, niatnya yang dibedakan. Kalau zaman jahiliyah, nah, itu disembelih untuk berhala. Kalau dalam Islam disembelih karena Allah. Nah, nanti antum bisa datang ke Mbah Kakung. Mbah Kakung ini anak sapi yang pertama ya, gitu ya. Tuh. Paham? Qala walal atirah, dan tidak disunnahkan atirah. Nah, yang kedua namanya atirah juga tidak disunnahkan. Apa atirah tadi? Nah, hewan sembelihan yang disembelih pada kapan? Awal bulan Rajab. Awal bulan Rajab. Ini juga tidak disunnahkan. Nah, paham tuh? Jadi fara'ah dan atirah memang sama-sama tidak disunnahkan, tapi hukumnya beda. Ya, kalau fara'ah itu boleh, kalau atirah itu tidak boleh. Nah, kalau atirah tidak boleh. Paham tuh? Nah, ada hadis sahih, dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fara'a wa la atirah. Tidak ada fara'a dan tidak ada atirah. Tidak ada fara' dan tidak ada atirah. Artinya ini sama-sama tidak disunnahkan. Sama-sama tidak disunnahkan. Hanya yang satu boleh. Yang mana? Yang fara'ah. Yang fara'ah boleh. Tapi yang atirah tidak boleh. Paham tuh? Baik.